Saat konstelasi, Visaha, muncul pada hari bulan purnama di bulan Vesaha juga saat semua kebutuhan sarana untuk membangun telah disatukan, ia memulai membuat sebuah mahakarya, tupa besar. Pada hari ke-14 dari setengah bulan yang cerah dari asal 5391 SM, Raja telah melakukan persiapan di tempat di mana tupa besar akan dibangun. Dia mengatur sebuah kumpulan persaudaraan para Miku, dan berbicara sebagai berikut. Besok, saya akan meletakkan batu fondasi Cetia besar, biarkan seluruh persaudaraan kita berkumpul di sini, sampai pada akhirnya, biarkan orang-orang dalam rangkaian perayaan, dengan bunga-bunga harum dan sebagainya, datang besok ke tempat di mana tupa besar akan dibangun. Dia mempercayakan menteri dengan menghiasi tempat Cetia, seluruh kota juga dan jalan-jalan yang mengarah ke sana untuk dihiasi dalam berbagai cara. Pada keesokan paginya di 4 gerbang kota banyak penduduk kota dan penduduk desa pergi ke tempat tupa itu akan didirikan. Ketika dia memerintahkan untuk mengambil pilar batu, pemilik tanah tempat untuk tupa telah menggalinya sampai kedalaman 7 hasta. Untuk membuatnya kokoh, batu-batu bundar telah diperintahkan kepada pasukannya untuk dibawa kemari, memerintahkan untuk dihancurkan. Batu dikumpulkan untuk membuat tanah lebih kencang, dihancurkan oleh gajah-gajah besar yang kakinya diikat dengan kulit. Tanah liat halus sekitar 30 yojana di sekitarnya, disebut tanah liat mentega, karena kehalusannya. Para Samaneras yang telah mengatasi Asafa membawa tanah liat ke sana. Raja memerintahkan agar tanah liat disebarkan di atas lapisan batu dan batu bata itu kemudian diletakkan di atas tanah liat, di atas ini semen kasar dan di atas cinabar ini, dan di atas ini jaringan besi dan di atas wangi yang harum ini, marumba, yang dibawa oleh para Samanera. Atas hal ini penguasa tanah memerintahkan mereka untuk meletakkan kristal gunung, di atas lapisan kristal gunung ia menyebar batu, di mana-mana selama pekerjaan dilakukan tanah liat yang disebut mentega tanah liat sebagai semen. Dengan resin pohon, kapita, dilarutkan dalam air yang diolah juga meletakkan selembar tembaga setebal 8 inci di atasnya dilaburi dengan arsenik dilarutkan dalam minyak sesamum, meletakkan selembar perak setebal 7 inci. Raja berdiri dengan gagah. Para menteri berpakaian lengkap sesuai dengan jabatan mereka, dikelilingi oleh banyak penari berpakaian seperti bidadari, dihadiri oleh 40.000 orang, diiringi musik gending mulia. Dari berbagai negara asing juga banyak, Miku, datang ke sini, semua penuh persaudaraan yang tinggal di pulau ini dengan 80.000 beku dari berbagai wilayah, muncullah para Tera Arya. Indaguta Tera, kepala sekolah dari Sangha yang hebat. Damasena Tera, dari Isipatana datang dengan 12.000 beku ke tempat Cetia. Piadas Sitera Agung, dengan 60.000 beku datang ke sini, dari Jetarama Vihara. Urubudarakshita Tera, dari Mahavana muncullah dengan 18.000 beku. Urudamarakshita Tera dari Gositarama di Kosambi datang bersama 30.000 beku. Urusamgarakshita Tera dari Dahinagiri datang dengan 40.000 pertapa. Nitina Tera, dengan 160.000 beku, datang dari Asokarama di Pupapura. Utina Tera, dari negara Kasmira datang membawa serta 280.000 beku. Mahadeva Tera yang bijaksana datang dari Palavaboga dengan 460.000 beku. Yona Mahadamarakshita Tera dari Alasanda datang ke dengan 30.000 beku. Utara Tera dari tempat tinggalnya melalui pegunungan hutan Vinja, muncul dengan 60.000 beku. Titaguta Tera yang agung datang dari Bodhimanda Vihara bersama 30.000 beku. Candaguta besar ini datang ke sana dari negara Vanavasa dengan 80.000 petapa. Suryaguta Tera besar berasal dari Kelasa Vihara Agung dengan 96.000 beku. Para Tera di masa setelahnya adalah Sariputra Tera. Ariputra juga disebut Upatisya adalah putra Tisya dan ibunya Arip Rupasari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra ayahnya Matara Vanganta. Seorang Brahmin saudara lelakinya adalah Mahakaustila, bermarga Dirganaha, Upatisa, Nalaka, Nalada, adalah nama desanya di Sefarnatvipa. Dalam teks-teks Sanskerta namanya muncul sebagai Sariputra, Saliputra, Sarisuta, Saratvattiputra, dalam Apadana ia juga disebut Sarisambhava dari Sefarna Bumi atau Sefarnatvipa. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Ini teks kalimat yang tertulis di area Universitas Nalada Bihar India ada situs stupa bernama Sariputra. Mahavihara, Nalada, Somapura, dan Vikramasila adalah cabang yang ada di Sefarnatvipa Nusantara Indonesia maju terdahulu, bernama Dharmapala, pernah dikunjungi Atisa di Pamkara Ridge tanah asal Tibet,
Fahien juga Elsing, untuk belajar. Sangharama Mahaetupa Arya, Mahaviharya Paratera adalah bangunan megah agung dengan stupa besar tempat belajar ilmu pengetahuan dan pelatihan kontemplasi spiritual para teran kaum Aryan, leluhur bangsa Nusantara. Bangunan megah ini, bernama Fuanacakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Juga terlabeling berdasar ajaran yang terlahir di India sejak 1954. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.